Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasama konnichiwa. Budi hari ini jalan-jalan kemana? Bentara Budaya. Hari ini ada Yokai Parade, yaitu pameran parade para monster yang dibawa berkeliling dunia dari Jepang. Setelah mampir di beberapa negara seperti Italia, nah kali ini Indonesia kedatangan monster-monster itu. Seperti apa? Ini menjadi dasar-dasar atau inspirasi awal untuk animasi-animasi Jepang yang bertemakan horor. Kayak apa ya? Kita lihat. Oke. Dozo. Mite kudasai. Ini adalah Yokai Parade, Supernatural Monster from Japan. Nah, kedatangannya kali ini ke Indonesia tentunya disponsori oleh Japan Foundation sebagai penyelenggara yang bekerja sama dengan Bentara Budaya dan beberapa lembaga lainnya. Dan tentunya didukung oleh Kementerian Konsulat Jenderal Jepang di Surabaya juga. Nah, kita lihat ya, Yokai Parade itu seperti apa? Yokai ini adalah, kalau di bahasa Indonesia apa ya? Dedemit. Di Surabaya juga sudah akan diselenggarakan dari tanggal 13 Juli hingga 2 Agustus 2002 dengan kurator Yumoto Koichi. Sedangkan di Jakarta hari ini adalah hari terakhir. Oke, sayang sekali teman-teman yang di Jakarta mungkin tidak bisa nonton ini lagi, tapi bisa menikmatinya mungkin dari Surabaya atau lewat Instagram saya ini. Sebentar, saya pakai masker dulu ya, karena memang harus selalu menjaga protokol kesehatan. Oke. Kita dari awal ya, selamat siang dengan garasi kuda besi Jakarta. Saya jalan dari depan ya, supaya terlihat. Ini adalah hari terakhir pameran, tapi tetap saja masih dikunjungi ramai sekali pengunjung. Nah, kita lihat dari nomor 1. Oh ya, buat teman-teman nanti yang ingin mengunduh katalognya nanti saya akan kirimkan juga di sini bagaimana cara mengunduh katalognya. Oke. Nah, ini bila ingin mengunduh katalog bisa di sini, bisa di capture, mungkin bisa dilihat katalognya kalau misalnya ingin melihat seperti apa saja yang dipamerkan. Di depan pameran ada kuratorial dari Yumoto Koichi, Director Emeritus of the Yumoto Koichi Memorial Japan Yokai Museum. Jadi ini dedemit ya, dedemit Jepang ini seperti apa? Kita lihat. Jadi yokai itu dimulai karya-karya yang tersisa yang sekarang ada di museum di Jepang itu dimulai dari penemuan-penemuan di tahun 1868. Lihat seperti ini. Nah, karya-karya ini tentunya berawal dari masa Heian di tahun 794 seperti ini. Oke. Kita mulai dari yokai pertama. Ada Shaki Yagyo. Kita lihat ya. Nah, ini adalah Night Parade of 100 Demons. Shaki Yagyo. Kita lihat ya. Shaki Yagyo. Seperti apa ini? Parade ada 100 parade malam dari 100 demons dedemit dari Jepang ini. Oh iya, pameran ini juga
dilengkapi dengan AR sehingga pengunjung juga bisa berinteraksi dengan karya-karya yang dipamerkan. Seperti apa sih? Nah, ini ada yang si leher panjang. Si leher panjang ini sangat terkenal di Jepang. Ini menginspirasi banyak sekali film-film animasi yang bertema horor, tapi juga lucu, seperti GGG no Kitaro. Oh ya, GGG no Kitaro, ngomong-ngomong, animatornya itu dulu itu sempat tinggal lama di Papua saat masa peperangan, di mana ia juga menjadi tentara yang kebetulan dikirim ke Indonesia. Kita lihat ya, jadi si leher panjang ini sering sekali menggoda. Spectacular World of Yokai Picture Scrolls. Seperti juga di Indonesia, Jepang juga dikenal memiliki wayang beber. Nah, semacam wayang beber yang ada di Indonesia, Jepang juga memiliki catatan-catatan ilustrasi seperti ini yang diceritakan dengan cara menggulungnya. Ini adalah salah satu dokumentasi yang tua sekali yang sudah disimpan sejak ratusan tahun yang lalu. Ini adalah replika ya, jadi bukan aslinya. Tentunya kalau aslinya sudah sangat-sangat tidak mungkin untuk kembali dibentang-bentangkan seperti ini. Lalu ini juga ada, misalnya Anda bisa lihat bagaimana hantu-hantu bergentayangan menakut-nakuti orang-orang yang mendekat, dan bagaimana kehidupan para dedemit ini yang katanya bisa kabur kalau dikentuti. Bayangkan ini adalah karya-karya di masa Edo, di Edo period, yaitu di tahun 1600 seperti ini. Nah, ini juga ada juga tentang 5 yokai monster. Ini juga sama, dari gambar gulung atau wayang bebernya Jepang. Sama juga ini dari tahun 1600. Hantu bermata bolong seperti ini, hantu wanita yang mencuci seperti ini. Nah, seperti apa sih hantu-hantu itu kalau misalnya diwujudkan? Kira-kira seperti ini ya, rambutnya bob dengan tanduk di atas kepalanya. Wajahnya berupa wajah yang menyerupai kucing, tapi badannya manusia. Tapi ngomong-ngomong, kenapa seperti Doraemon ya? Oke. Nah, berikutnya kita lihat dari tarikan-tarikan atau goresan gambarnya. Ini merupakan dasar-dasar dari animasi. Dari animasi yang dijelaskan. Animasi yang dibuat sekarang ya. Mohon maaf, agak terganggu tadi. Nah, berikutnya ini adalah sama juga. Nah, Anda bisa melihat di mana nih monsternya. Monsternya ini adalah, lihat di atas ada semacam laba-laba raksasa yang mengganggu manusia. Tentunya ada pahlawannya di sini ya, yang melawan raksasa
dedemit ini, raksasa yang mengganggu manusia dengan matanya yang banyak. Ini ada Nuri Kobe. Ini juga sama, merupakan jadi-jadian dengan 3 mata di sini, berbentuk hewan yang ada di sini nih, di belakang sini. Ya, kita bisa lihat ini adalah karya Kano Yoshinobu. Dibuatkan patungnya seperti ini. Nah, ini juga kita lihat ada sama juga hantu leher panjang yang dikenal dari 36 bentuk hantu-hantu dari heavy basket. Keranjang yang berat. Nah, kelihatan ya hantu-hantu ini terus mengalami perubahan-perubahan bentuk seiring dengan perubahan waktu, tapi tetap sama dengan lehernya yang panjang dan yang menggoda manusia. Ini karya Tsukioka Yoshitoshi di tahun 1892. Oh ya, karya-karya ini adalah karya cetak cukil kayu. Teman-teman tahu nggak cetak cukil kayu? Cetak cukil kayu adalah teknik mencetak sablon di tahun 1600 yang menggunakan jarum yang sangat tipis dan diwarnai selembar demi selembar untuk menghasilkan satu gambar seperti ini. Kita bisa lihat dari berapa warna yang dihasilkan di sini. Kalau misalnya di sini ada 7 warna, berarti ada 7 cetakan yang dibuat sama menggunakan jarum tipis tadi untuk diwarnai satu persatu, ditumpuk untuk menghasilkan satu gambar dengan beragam warna. Tekniknya agak mirip dengan pembuatan batik. Batik juga kan ditutup pakai malam dan kemudian diwarnai supaya warnanya masih tetap bertahan. Halo, wah, ada Bude Juni. Bude Juni ini ada pameran yang sangat menarik terkait dengan dedemit, ya, jadi-jadian. Oke, ini tentang tahun baru para serigala. Tapi serigala jadi-jadian tentunya seperti ini ya, mereka merayakan tahun baru di Oji. Oke, kita lihat yang berikutnya ya. Rupanya pengunjung masih cukup banyak di hari terakhir ini, karena saya dengar di hari-hari awal pengunjungnya sangat-sangat banyak. Total pengunjung bisa jadi sudah lebih dari 1000. Chapter 2, The Rich Colorful World of Yokai. Kenapa Jepang bisa sangat maju di di era Edo period, yaitu di tahun 1600 hingga 1800, itu karena mereka sedang menutup diri. Di masa mereka menutup diri ini, semua yang diimpor dari Cina itu dikembangkan sesuai dengan kondisi masyarakat saat itu. Jadi bisa dibilang bahwa karya-karya ini adalah rekaman dari sejarah masa lalu berupa gambar-gambar yang merekam bagaimana perkembangan seni dan budaya di masa itu. Di tahun 1600 hingga 1800 Jepang sangat-sangat eksklusif karena tidak ada pengaruh lain kecuali sedikit, hanya beberapa kilometer di daerah Nagasaki kalau tidak saya salah. Mohon koreksi kalau saya salah. Itu pun hanya untuk terkait dengan masalah pengembangan atau masuknya para misionaris agama Kristen saat itu. Nah, di masa Edo tersebut, seni-seni lukis, seni menenun,
tari-tarian, lagu, syair-syair, teater dan lain-lain itu sangat berkembang. Oh ya, di sini ada Bude Juni yang baru saja menikmati kabuki katanya. Itu juga berkembang di tahun 1600, di mana artis-artis atau aktor-aktor kabuki itu sering menjadi model untuk karya-karya ukiyo-e atau seni lukis yang mengambang. Yang dibuatnya tekniknya sama. Ini salah satu bentuk ukiyo-e yang gambar-gambar yang menjadi catatan-catatan di masa itu mengenai parade demit. Banyak sekali cerita-cerita yang berkembang. Mereka juga mengembangkan ini adalah permainan Igo juga. Jadi kita bisa lihat di masa itu masyarakat itu sedang menyukai apa, lalu cerita-cerita seperti apa yang berkembang. Cerita-cerita itu sedemikian kaya berkembangnya sehingga banyak sekali hal-hal yang dihasilkan oleh Jepang di masa itu, termasuk juga bahasa Jepang sendiri. Nah, kita lihat lagi, ada lagi hantu kaki. Nah, bayangkan. Jadi hantu kaki ini ada muncul di tempat pencucian kaki. Mungkin zaman sekarang itu pedicure. Ya, di sini ada tempat foot washing mansion. Nah, si hantu kaki ini juga muncul menggoda para wanita yang sedang membersihkan kakinya di sini. Ini juga ada tempat-tempat yang dianggap angker sehingga didatangi hantu-hantu tengkorak seperti ini yang besar sekali. Ini tentunya satu persatu ini ada ceritanya. Mudah-mudahan Anda bisa lihat di katalognya menceritakan apa aja sih di sini. Bahkan di atas panggung teater pun ada hantu yang seperti ini. Oh maaf, bukan panggung teater. Maaf, ini adalah tentara ya yang menyenter. Jadi ada juga senter di zaman dulu. Entah terbuat dari apa, mungkin itu lilin yang semacamnya yang dibesarkan sinarnya melalui kaca. Judulnya adalah The Strange Tale of the Kamikiri, karya dari Utagawa Yoshifuji di tahun 1868. Nih, cerita-ceritanya tertulis seperti ini. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah kita lihat ya bagaimana hantu-hantu menggoda para manusia. Di sini ada AR code yang memungkinkan para penonton melakukan interaksi dengan karya-karya yang ada. Ini apa sih? Ini kelihatannya ini permainan semacam karuta. Halo Puput. Nah, di sini ada Puput yang sedang menyelenggarakan ini. Penanggung jawabnya ini muncul nonton IG saya ini. Hai Puput, ini bagaimana mainnya ya? Ada AR code-nya sehingga kita bisa berinteraksi dengan pameran. Baru pertama kali Japan Foundation menyelenggarakan pameran yang menggunakan AR. Tentunya ini mengikuti perkembangan zaman di mana kita bisa berinteraksi dengan karya seni. Nah, apakah pernah nonton Kitaro no GGG? Kita lihat di sini. Hantu-hantu yang tampil di sini juga ada hantu kaki satu menggunakan payung, ya. Dan juga si leher panjang. Leher panjang ini memang terinspirasi dari ular, kita lihat. Ada juga kitsune atau rubah. Nah, rubah itu memang bisa berubah-ubah. Mungkin itu ya konsepnya kenapa namanya rubah. Karena dia bisa berubah-ubah, bisa berubah menjadi manusia, bisa menyerupai apapun. Sehingga manusia sering terkecoh. Biasanya diketahui dari buntutnya yang masih tersisa saat ia sudah mengubah penampilannya. Kita lihat hantunya jadi lucu tentunya. Ada hantu semangka, ada hantu lobak, ada hantu kecap, ada hantu
panci. Ada hantu apa aja? Oke, ini karya siapa tidak diketahui, tapi menjadi salah satu koleksi dari Yokai Museum. Ya, ini adalah hantu leher panjang. Leher panjang itu merupakan hantu yang cukup populer dan terus-menerus diperbaharui dan kerap menjadi inspirasi dari film-film hantu, khususnya animasi. Ini juga ada hantu di mana tuh ada yang menggoda dan ada yang tergoda, dan mereka ketakutan karena adanya serangan hantu. Ada kisah dari 100 Ghost Stories by Kyosai. Oke, kita bisa lihat ini menarik sekali. Buat teman-teman para tetangga Nobita, Anda bisa menambah wawasan Anda dan juga berrekreasi di masa peralihan menjadi new normal ini dengan mengunjungi pameran-pameran seperti ini. Japan Foundation kerap menyelenggarakan pameran-pameran yang tentunya menambah wawasan, dan yang penting adalah Anda bisa menikmatinya secara cuma-cuma. Nah, ini adalah pengalamannya Ino-san di masa Edo period ketika dia melakukan sebuah perjalanan dan mengalami kejadian diganggu hantu selama perjalanan ini. Nah, ini yang tadi kita lihat, ini pengalamannya. Dia melihat tiba-tiba hantu-hantu yang ada di dinding ketika ia mengunjungi sebuah rumah. Ternyata ada hantu nenek yang muncul. Dan ketika ia sedang berada di penginapan, ia diganggu oleh hantu besar. Dan juga munculnya tangan besar yang punya cabang tangan-tangan lainnya. Kita mungkin sudah terdengar ya, di latar belakang ada suara. Itu adalah suara rekaman. Nah, nanti kita lihat apa sih itu. Silakan teman-teman kalau misalnya mau baca, ada chapter 2 Shaku Monogatari. Nah, ini juga ada QR code di mana, bukan QR, maaf, AR code di mana pengunjung bisa berinteraksi dengan karya-karya ini. Kita lihat bagaimana ular menikmati sake, bagaimana hantu yang merupakan gulungan leher ular. Coba kita lihat seperti apa sih AR code. Nah, yokai akhirnya saat ini karena terus menginspirasi masyarakat Jepang, sering sekali dipakai untuk dasar dari konsep-konsep pembuatan film-film horor. Jadi kalau kita lihat film horor Jepang, apapun itu, sebenarnya dasar pemikirannya sama, di mana mereka sudah punya konsepnya sejak di masa Edo tersebut. Kita lihat, ini yang menginspirasi film-film berikutnya. Lucu sih ya, ada payung yang bermata satu atau orang tanpa wajah. Di sini juga sering sekali ada cerita tukang sate tanpa wajah, misalnya seperti itu ya. Lalu ada juga hantu bermata satu, semacam ini. Jadi imajinasi manusia tentang sesuatu yang menakutkan itu sebenarnya menjadi sesuatu yang ditunggu juga, dimana kita juga
Kan sering ya ngobrolin soal hantu-hantu itu, semakin diceritakan kayaknya semakin seru. Sama juga di Jepang pun demikian. Nah, ini ada lagi hantu-hantu yang kita lihat nih. Ada judulnya Jinja Hime ya. Jinja Hime itu ratu kuil. Seperti apa sih ratu kuilnya? Kayak ini. Ini kalau diceritakan tentunya menjadi cerita-cerita seram, horor. Ya, mungkin horor zaman sekarang itu berbeda, tapi konsepnya sama. Kita lihat ya di sini. Wow. Oh, kawaii banget ya, lucu. Oh, ada juga hantu sapi, kerbau mungkin ya. Karena di Jepang dulu kan yang kerbau lebih dahulu dikenal, sementara sapi baru dikenal tahun 1945. Bayangkan, tidak ada steak sebelum itu ya. Nah, ini juga hantu-hantu menjadi merchandise yang lucu-lucu, sehingga ada amabie goods ya, amabie. Ini lucu banget. Amabie itu adalah hantu yang muncul di air. Benarkah begitu? Ya, dikenal sebagai amabie yang dicintai. Lihat, lucu-lucu sekali. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang sempat ke Jepang, silahkan bisa beli merchandise-nya. Oh, ternyata ada juga payung yang menjadi merchandise. Sayangnya Japan Foundation tidak menjual merchandise ini. Teman-teman ada yang tertarik ya buat beli? Nah, kapan-kapan kalau ada yang ke Jepang, just tip deh. Just tip. Nah, sekarang kita muter dulu. Salah. Nah, ini ya, buku-buku zaman dulu seperti ini. Mereka sudah mengenal seni cetak di masa itu. Ini komik-komik pertama. Jadi kalau para penggemar komik Jepang, inilah komik-komik pertama Jepang. Seperti ini. Bagus ya gambarnya. Keren banget. Nah, pecinta komik seharusnya, maksud saya sebaiknya Anda ikutan deh nonton ini. Tapi karena kalau di Jakarta sudah habis, kalau mau dikejar ke Surabaya silakan. Seperti ini komik-komik awal dari Jepang. Khususnya ini komik-komik yang terkait dengan hantu. Oke, lalu apalagi nih kita lihat ya. Di sini ada Menko. Oh, teman-teman di sini pernah main nggak kartu-kartu ya? Ini ada Obake Hanabi. Ini adalah kembang api zaman dulu yang mereka jual. Juga kartu-kartu ini mungkin teman-teman yang seusia saya pernah main kartu ya. Kartu-kartu bergambar ini yang kita mesti gunting-gunting dan kita jadikan permainan. Nah, ini Yokai Games ya. Oke. Terus kalau di Indonesia dikenal dengan jenglot. Ayo, ada yang pernah dengar jenglot apa? Ya, itu katanya sih ada yang bilang jenglot itu tetap hidup, rambutnya tetap panjang, bisa memanjang dan terus tumbuh. Nah, ini semacam ya, tapi bukan jenglot.
karena jenglotnya Indonesia dibuatnya sekecil ini. Begitu menurut cerita yang saya lihat di koran-koran. Nah, ini ada hantu yang duduk. Hantu-hantu yang sedang duduk dibuatkan patung-patungnya kayak gini. Ini juga sama, berasal dari masa Edo tahun 1600. Ya, teman-teman di sini bisa lihat ya bahwa kesenian itu dan kebudayaan sangat berkembang di masa ini. Kreativitas manusia saat itu juga berkembang pesat, ya, sehingga segala macam bentuk imajinasi manusia tentang The Demit ini berkembang sedemikian rupa. Oke, ini bahannya apa ya? Saya nggak tahu ini bahannya apa. Apakah ini kayu? Nah, ini yokai yang berdiri. Ini juga merupakan peninggalan di zaman-zaman Edo. Nah, coba sekarang kita ikutan nonton filmnya yang diputarkan di sini supaya teman-teman juga bisa nonton. 1ページに妖怪を1つ名前とともに描きました。その数51。世間はそれまで絵巻などに描かれた妖怪を調べまとめ上げました。それは初めて現れた妖怪図鑑だったのです。しかも安価だったため普及し、多くの人が妖怪のイメージを共有することになりました。妖怪は浮世絵版画にも現れます。美人画で名高い北川歌丸の化け物の夢。お昼寝中にうなされる子供を母親が起こそうとしています。子供の夢に出ていた妖怪たちが退散間際、夜にまた出てやろうとか、今度は母親の夢に出ようなどと癖台詞を吐いています。妖怪のイメージは子供の夢の中にまで広がっていました。江戸時代、身近な存在になった妖怪たちは日本人の暮らしのさまざまな場面に出没するようになります。Lihat bagaimana kimono juga terinspirasi dari yokai. Terima kasih kepada Ibu Nurma, Nuatan, Ibu Juni, tentunya Kakak Puput, juga Pits yang sudah bergabung, dan juga teman-teman lainnya yang tadi belum saya sebutkan. Mudah-mudahan yang tidak sempat nonton pameran bisa sempat melihatnya melalui Instagram tetangga Nobita ini. Saran saya sih silahkan juga search di Google yokai itu seperti apa, karena konsep pemikirannya memang menarik. Bagaimana The Demit jadi-jadian hantu, model-model hantu ini berkembang di Asia. Tidak jauh dari Indonesia, banyak hal-hal yang serupa dengan Indonesia. Anda bisa lihat bagaimana soal yokai terus berkembang hingga saat ini. Kalau ini adalah masa di tahun 1970 saat ada pameran expo pertama di Osaka. Nah, ini manga Gegege no Kitaro, pembuatnya adalah seorang seniman yang sempat lama tinggal di Papua saat ia dikirim sebagai tentara di masa remajanya.
tentunya apa yang sudah dialami di Papua juga menjadi irian waktu itu ya, juga menjadi inspirasi yang muncul di karya-karya animasinya. Nah, ini adalah yang dikenal bagaimana ada payung bermata satu, berkaki satu, lalu ada juga mata, si hantu mata. Nah, itu ada si rambut polem yang sangat menginspirasi, mungkin juga menginspirasi saya kali ya. Nah, sempat juga yokai menjadi viral di Jepang, tentunya melalui sosial media. Kalau misalnya Anda coba cek Amabie yang sudah dikenal di tahun 200 tahun yang lalu di masa Edo, itu menjadi viral kembali. Nah, untuk mencegah corona dan lain-lain, si Amabie diangkat kembali dan diviralkan kembali menjadi salah satu maskot yang muncul di masa-masa pandemi ini. Halo Ardian Syah Denis. Nah, itu adalah sedikit cuplikan dari pameran-pameran yang ditampilkan kali ini. Terima kasih untuk Japan Foundation yang sudah membawa pengetahuan ini. Mudah-mudahan teman-teman di Surabaya bisa menontonnya, atau teman-teman yang tidak sempat menontonnya silahkan nonton rekaman saya ini lagi. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Hantu bukan berarti selalu menakutkan, tapi juga seru dan menyenangkan. Ya, oke. Kita lihat nih pendongeng, saat seorang pendongeng menceritakan bagaimana cerita-cerita hantu. Asik ya kalau misalnya kita malam-malam gelap-gelap, itu memang menceritakan hal-hal yang menyeramkan. Seperti kita juga kalau misalnya sedang camping malam-malam, makin malam makin seru kalau memang menceritakan hal-hal hantu. Oke, itu adalah dongeng hantu. Nah, bagaimana mau didongengkan soal hantu oleh Budi? Nanti Budi ceritakan di Tetangga Nobita. Baik, itulah Yokai Parade hari ini. Mudah-mudahan semuanya terhibur siang ini. Sekarang kembali lagi ke Muka Budi. Ya, ini adalah kuratorial di sini soal hantu, pameran Dedemit, parade Dedemit hari ini. Penonton makin sore kelihatannya makin banyak. Kalau teman-teman ada yang mau mengejar ke sini, ke Bentara Budaya di Palmerah, silakan. Di seberang Kompas, di belakang rumah Joglo ini, tempat pameran yang syarat ilmu, tentunya tidak dipungut biaya. Menjadi pintar tanpa pungutan biaya, kenapa enggak? Baik, demikian hari ini. Terima kasih sudah nonton dan semoga terhibur, semoga wawasannya pun bertambah. Kepada semua teman-teman, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sayonara.